Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, pada pagi menjelang siang ini, kita telah dapat berhadir di ruangan rapat dengar pendapat dalam rangka menerima aspirasi dan menampung aspirasi dari tenaga honorer yang tidak masuk ke dalam database. Benar itu? Dan juga kita bersyukur, alhamdulillah kita telah memasuki tahun baru meskipun udah di pertengahan. Semoga di tahun 2026 Aceh Barat ini tidak ada masalah apapun. Selawat seiring salam sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nanti malam juga kita memperingati hari 27 Rajab. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRK Aceh Barat, Saudara PLT Sekda Aceh Barat Pak Kurdi, Saudara Asisten terkait Sekdakap Aceh Barat, Saudara Kadis BKP SDM Aceh Barat, Saudara Kadis Pendidikan Aceh Barat Pak Usen, lega tak berjaya, Saudara Kadis Kesehatan Aceh Barat dan Direktur Rumah Sakit Cuk Nyadin Malabo, Saudara Perwakilan Aliansi Honorer Non-Database Kabupaten Aceh Barat, Saudara Sekwan beserta jajaran, rekan-rekan insan pers baik dari media cetak maupun media online, serta hadirin yang kami muliakan. Sehubungan dengan surat dari Perwakilan Audiensi Honorer Non-Database nomor 05/GG CPNS /12/2025 tanggal 24 Desember 2025 perihal permohonan audiensi dan dukungan terkait honorer non-database. Rapat dengar pendapat ini diselenggarakan sebagai bentuk fungsi pengawasan DPRK Aceh Barat untuk mendengarkan secara langsung penjelasan dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat serta aspirasi dari para tenaga honorer non-database terkait penjelasan status, kebijakan dan langkah penyelesaian yang dapat ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami memahami bahwa permasalahan tenaga honorer non-database merupakan isu yang sangat sensitif dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya para tenaga honorer yang telah mengabdi dan berkontribusi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan publik di Kabupaten Aceh Barat. Maka untuk menghemat waktu, kami persilakan Saudara Perwakilan Honorer untuk menyampaikan pendapat dan keluhannya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Aceh Barat atau yang mewakili, yang terhormat kepada pimpinan dan anggota DPRK Aceh Barat, yang terhormat pimpinan OPD terkait, serta hadirin yang kami hormati. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Aliansi Honorer Non-Database Aceh Barat, untuk menyampaikan aspirasi pada forum rapat dengar pendapat hari ini. Kehadiran kami di sini mewakili honorer non-database Kabupaten Aceh Barat yang hingga saat ini masih tersisa dan belum mendapatkan kepastian status, meskipun telah mengabdi selama bertahun-tahun. RDP ini kami pandang sebagai ruang politik untuk mencari keadilan, kepastian, dan solusi nyata agar para honorer non-database tidak terus berada dalam kondisi ketidakpastian, terlebih di tengah kebijakan penataan non-ASN. Untuk itu, melalui forum ini kami berharap DPRK dapat memfasilitasi dan mengawal aspirasi kami agar ada langkah konkret yang berpihak pada keberlangsungan kerja dan kesejahteraan honorer non-database yang masih tersisa.
Demikian pembukaan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada teman-teman yang lain, kami persilakan dari Aliansi Honorer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab Bapak Ibu, saya perwakilan dari non-database PKM Cok Semereng dari Kesehatan. Ibu, berdasarkan yang saya tahu fakta di lapangan bahwa masih banyak sekali non-database yang belum terdata, bukan? Jadi dari faktanya, contohnya dari PKM saya sendiri masih ada sekitar 36 orang lagi yang belum terdata, Ibu. Terima kasih. Iya Ibu, Aceh Barat, PKM Cok Semereng sama 3. Terima kasih Ibu. Khusus, iya itu khusus. Ini bukan contohnya Ibu. Contohnya masih banyak. Dari PKM saya aja masih 36, itu satu puskesmas Ibu, belum yang lainnya Ibu. Terima kasih Ibu. Yang dari Wela ada? Berapa yuk? Jadi setelah kita mendengar dari perwakilan ada berapa orang, mungkin kami persilakan kepada Bapak Kaban BKPSDM untuk menyampaikan pendapat dan jawaban dari mereka. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi yang kami muliakan, Ibu Ketua DPRK Aceh Barat, Bapak dan Ibu anggota DPRK Aceh Barat dari Komisi 4, Bapak PLT Sekda Kabupaten Aceh Barat, Bapak Asisten, juga teman-teman kepala OPD yang berhadir, dan teristimewa sekali kepada saudara-saudara kami yang kaderulahnya saat ini belum diangkat menjadi apakah itu P3K paruh waktu. Ibu pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, dapat kami sampaikan bahwa BKPSDM dalam hal ini sesuai dengan amanat di Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang penataan ASN di seluruh Indonesia termasuk kita, bahwa telah ditetapkan paling telat itu di Desember 2024 itu semua daerah sudah menyelesaikan penataan ASN yang skema awal adalah melalui P3K penuh waktu Ibu. Namun kemudian pemerintah pusat dalam hal ini memperpanjang menjadi di Desember 2025. Nah, skema penuh waktu itu sudah selesai kita laksanakan di bulan Juli yang lalu sejumlah 700 orang, dan dikarenakan masih terlalu banyak teman-teman kita, masyarakat kita yang tidak masuk di penuh waktu tersebut, maka pemerintah membuka peluang kembali melalui P3K paruh waktu dengan mekanismenya yang ditetapkan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, kita pada saat itu yang tidak terangkat di P3K penuh waktu lebih kurang 3.000 orang. Dari evaluasi dari aturan yang diberikan kepada kita,
sudah terpenuhi atau terangkat sebesar 2.800 orang. Nah, ini terdiri dari baik itu R2, R3, R4, R5. Kebetulan R5 kita tidak memiliki di Kabupaten Aceh Barat. Nah, ini proses yang harus kami lalui, dan sebenarnya proses pengangkatan P3K paruh waktu ini tidak dilakukan. Tapi karena memang untuk kepentingan daerah, kemudian juga masyarakat kita, tenaga-tenaga yang sudah bekerja, maka dari 3.000 orang terangkatlah 2.792 yang alhamdulillah kemarin sebelum deadline kita sudah menyelesaikannya. Jadi terhitung Januari 2026, izin kami sampaikan dan harus kami sampaikan kepada teman-teman bahwa BKPSDM ini hanya diakui terkait dengan kepegawaian terdiri dua, yaitu tenaga namanya ASN, yaitu tenaga PNS dan tenaga P3K. P3K itu ada P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Nah, timbul pertanyaan, kenapa teman-teman masih ada tersisa? Kalau data yang sama BKPSDM lebih kurang 592, Ibu, yang tidak terangkat di posisi P3K paruh waktu. Hal ini dikarenakan ada sebagian itu yang tadi sudah kita dengarkan tidak terdata database, tapi boleh mengikuti sepanjang yang bersangkutan itu tidak terputus. Kemudian yang memiliki masa kerja di atas 2 tahun. Kemudian selanjutnya adalah yang dapat dibuktikan walaupun dia bakti, tidak digaji, tapi boleh mengikuti sepanjang juga mengikuti seleksi CAT yang di Banda Aceh. Ya. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Namun demikian bahwa kami tidak dapat menyampaikan kepada pimpinan, anggota dewan dan teman-teman terkait dengan skema apa dari BKPSDM. Karena aturannya dari ini, karena kita kan tetap menjalankan peraturan. Aturannya kami BKPSDM hanya mengenal yang saya sampaikan tadi, yaitu ASN terdiri dari PNS dan P3K. Nah, di luar itu saya yakin dan percaya semua kita menginginkan ada skema lain. Nah, mungkin itu yang kita diskusikan pada hari ini. Dan sebagai tambahan informasi kepada Ibu bahwa P3K yang paruh waktu kemarin yang baru kita lantik, ya, itu ada sebagian yang sampai hari ini gajinya belum tahu, Bu, karena kemampuan daerah kita terbatas. Nah, ini juga salah satu dalam forum ini saya sampaikan agar kita semua nanti bisa bersiap-siap juga. Dan ini sedang diapakan oleh pemerintah dengan baik itu pemerintah legislatif maupun eksekutif. Mungkin itu penjelasan singkat dari kami, Ibu. Terima kasih. Jadi mereka ini yang terangkat paruh waktu ini, mereka ikut seleksi juga? Iya, semuanya, Ibu. Jadi dan pernah mengikuti PNS kemarin, sama seperti mereka ini? Tidak, Bu. Jadi memang aturannya disampaikan oleh pemerintah bahwa yang boleh mengikuti seleksi kemarin tidak termasuk yang teman-teman kita yang mengikuti seleksi CPNS. Jadi memang akunnya tidak bisa dibuka. Dan itu bukan dari kita, Bu, memang dari server pusat. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Mungkin ada pendapat dari Bapak Kadis Pendidikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak PLT Seta, Pak Ketua, Ibu Ketua, kemudian seluruh anggota Dewan yang hadir, Komisi Pendidikan, dan kawan-kawan, Bapak Kaban, saya ingin menyampaikan bahwa kalau terkait dengan guru, memang masih ada yang tidak terlapor dalam database karena di masing-masing sekolah itu yang selama ini sebelum PW ditentukan itu ada guru-guru yang mengajar kebutuhan
guru kelas itu memang ada, tetapi ini setelah masuk PW kemarin, kita masih juga polemik di dalam menentukan guru PW itu terkait dengan jam. Sampai hari ini, supaya Pak Sekda dan Ibu Ketua mengetahui bahwa di Disdik itu masih sangat rumit di dalam menentukan penempatan PW itu, karena terkait dengan NRG kemarin, ada yang NRG di satuan pendidikan lain, kemudian ada pada saat keluar SK di sekolah lain dan di dapodiknya tempat lain. Dan ini saya kemarin sudah ke BKN menempuh solusi bagaimana mereka itu supaya dikembalikan pada dapodiknya. Mereka menyambut baik karena saya datang langsung ke BKN dan disiapkan untuk membuat STPJM Bupati, disuruh bawa, dan surat rencana penempatan oleh Kadis Pendidikan. Jadi Ibu Ketua, hari ini di guru tidak begitu banyak lagi yang tidak masuk di dalam database. Yang sudah melapor kita seperti yang tadi, tapi yang tidak melapor kita tidak tahu. Karena itu adalah jauh sebelumnya kita sudah minta peta jabatan dari masing-masing kepala sekolah. Saya sudah minta peta jabatan terkait dengan pengaturan jam. Yang hari ini, sampai hari ini, kemarin, masih banyak guru-guru ribut di masing-masing sekolah terkait tidak ada jam. Tidak mencapai jam. Karena mereka rata-rata sudah cerdik. Sudah sertifikasi. Tapi jamnya nggak ada. Ya gimana? Ada kebijakan-kebijakan baru yang kita lakukan kemarin, kita panggil mereka, kita bagi per semester dengan yang sudah cerdik itu kita bagi. Kalau memang mau, mereka tentu dapat jam. Kalau tidak mau, diusul satu orang dulu, uangnya dibagi, tentu mereka tidak ada jam. Jadi ini, hari ini kita ketahui bahwa masih banyak sekali guru tidak dapat jam. Karena pemerintah sudah mengeluarkan kemarin Permen Dikdasmen nomor 11 tahun 2025 tentang pembagian jam. Tadi sangat rumit, mereka itu tidak dapat jam. Namun demikian kita punya kebijakan-kebijakan baru nanti di sekolah. Tentu kita buat semacam perjanjian kerjasama di antara mereka supaya mereka tidak terbengkalai dia tidak ada jam. Mungkin demikian sebagai informasi dari Disdik untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dinas Pendidikan, juga terkait tadi informasi masalah jam, karena disebutkan tadi saya ingin juga melaporkan bahwa ada beberapa guru yang diangkat pada waktu kemarin, malah mereka dengan gaji yang belum jelas dan mereka tidak dapat jam. Saya mengharap pada Pak Kadis bahwa yang PNS tidak perlu diganggu gugat lagi jam, karena mereka sudah punya gaji dan sertifikasi. Jadi bagi yang honor ini tidak ada gaji, tolong bagi mereka yang dikasih jam pelajaran, karena beradu satu sekolah ada yang 3 orang 1 mata pelajaran. Di Bancara untuk waknya untuk mencari sertifikasi bagi mereka, sedangkan bagi PNS gaji PNS sudah ada, jam juga dikejar. Dari sekolah lain kadang-kadang lari ke sekolah tersebut untuk mengejar jam mata pelajaran tersebut. Itu mohon Pak Kadis segera ditindaklanjuti, jangan sampai mereka beradu antara tenaga paruh waktu dan tenaga PNS. PNS kan jelas gaji, tapi paruh waktunya galang jelas, menyohan aja empubuk ya. Ya sebagai bahan pertimbangan Pak, kebijakan baru diambil, oke, tidak masalah, tapi jangan PNS yang ada di sekolah itu atau di tempat lain untuk mencari jam pelajaran di situ. Baik, nanti untuk jawab. Sekarang kami persilakan kepada Bapak Kadis Kesehatan.
Baik, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak PLT Sekda, yang kami hormati Ibu Ketua DPRK, Bapak Ibu anggota DPRK, yang kami hormati Bapak Asisten 3, Kepala BPKD, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BKPSDM, Bapak Wadir Umum Rumah Sakit Umum Sunyadi Melabuh, Bapak Ibu teman-teman perwakilan dari non-database. Baik, pertama-tama ingin kami sampaikan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, kesempatan untuk didata di database itu sebelumnya ada di 2022, di Oktober 2022. Saat itu diberikan kesempatan seluruh tenaga kontrak non-ASN untuk mendaftar. Masing-masing diberikan akun, kemudian mereka mengupload bahan-bahan sehingga terdata di database BKN. Kenapa sebagian tidak terdata? Dengan berbagai macam persoalan. Ada sebagian mungkin yang putus kontrak sehingga dokumen-dokumen itu tidak bisa dipenuhi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah banyak protes dan segala macam, termasuk mungkin yang THL dari rumah sakit yang saat itu tidak masuk database, diberikan kesempatan lagi. Diberi kesempatan yang sudah memenuhi masa kerja 2 tahun, diberikan kesempatan untuk ikut P3K. Jadi dari Dinas Kesehatan itu, dari database kemudian yang ikut memenuhi kriteria 2 tahun itu ada sekitar 724 orang. Kemudian dari 724 orang, 553 itu terpenuhi di paruh waktu. Kemudian tersisa lebih kurang 171 yang tidak termenuhi di paruh waktu. Artinya mereka yang mungkin sebagian ada di sini yang tidak terdata di database. Ini dengan berbagai juga persoalan. Yang lebih besar adalah karena mereka sebagian adalah ikut CPNS. Ikut CPNS sehingga tidak terakomodir untuk diangkat ke P3K paruh waktu. Jadi kalau melihat secara kebutuhan di paskes yang ada di puskesmas dengan pengangkatan paruh waktu ini, kita lihat di puskesmas sudah berlebih. Bahkan beberapa puskesmas itu bisa kita sampaikan untuk tempat duduk petugas saja tidak mencukupi seperti itu. Walaupun memang beberapa profesi mungkin yang kita memang masih kekurangan, termasuk mungkin yang pernah kita bahas sebelumnya terkait dengan dokter umum, kemudian apoteker, mungkin yang tenaga-tenaga seperti itu yang memang masih kekurangan di puskesmas. Jadi kami dapat menyampaikan bahwa maksudnya tidak ada dari kita untuk membatasi mereka untuk terdata di database, tetapi ini adalah sistem yang mulai dari 2022 kemarin mulai mereka mendaftar, diberikan kesempatan, sehingga yang kedua diberikan kesempatan lagi yang sudah memenuhi masa kerja 2 tahun. Jadi selain yang sudah terdata ini, masih ada juga ya di puskesmas itu baik tenaga bakti yang kadang-kadang oleh puskesmas itu tidak bisa menolak karena sudah lulus sekolah dan sebagainya, kami nggak apa-apa bekerja saja dan sebagainya. Tetapi nanti akhir-akhirnya memang karena sudah bekerja ada tuntutan-tuntutan. Jadi memang selain yang dari 171 yang saya sampaikan ini, masih ada tenaga-tenaga bakti yang tadi ya meminta untuk dapat bekerja di puskesmas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sampai sekarang Pak, mohon izin Pak,
tenaga di kesehatan kok bisa membludak seperti ini, Pak? Mungkin yang pertama memang banyak lulusan dari sekolah-sekolah kesehatan, dari sekolah bidan, sekolah SKM. Jadi dari waktu ke waktu itu kan terus bertambah. Kemudian yang saya sampaikan tadi, ketika lulus sekolah tentunya mencari tempat untuk bekerja, sehingga dari mulai tahun ke tahun itu kadang-kadang kan nggak bisa dibendung. Meminta ke Puskesmas, oleh kepala Puskesmas tidak bisa menolak, sehingga ya dari tahun ke tahun terus bertambah. Gitu. Terima kasih. Itulah yang saya pertanyakan, kalau masalah lulus sekolah itu udah biasa ya, memang harus lulus. Setiap tahun semua fakultas lulus. Ini kok bisa membludak tenaga honorer yang diterima sebelum tahun-tahun. Ini bahkan ada yang 10 tahun udah. Tidak ada pengangkatan. Jadi kok bisa ya sampai sekarang? Kami kan baru ini ya. Mungkin Pak Kadis bisa menjelaskan data-data yang kemarin tuh kok bisa sampai tenaga kesehatan ini sampai sekarang yang tidak terangkat aja hampir 70% yang dari kesehatan daripada guru ya. Itulah seperti saya sampaikan tadi Bu. Mungkin ada yang 10 tahun bahkan atau yang lebih. Mungkin karena itu tadi ya. Padahal sudah diberikan kesempatan di Oktober 2022 itu untuk mendaftar di masuk database. Bahkan itu diberikan kesempatan ke pribadi masing-masing. Mereka harus membuka akun. Bahkan saya dapatkan ada beberapa dokter yang saat itu mereka sudah terpenuhi, itu mereka tidak mau mendaftar, sehingga dia tidak masuk dalam database. Tetapi kemudian mereka mengikuti CPNS, mereka lewat CPNS. Jadi artinya memang kembali lagi ke kita masing-masing ya. Mungkin karena itu tadi ada yang putus, sehingga ada dokumen yang harus mereka upload tidak bisa diupload. Kemudian yang kedua, ketika diberi kesempatan untuk mengikuti tes P3K yang sudah memenuhi 2 tahun masa kerja. Mungkin di situ ada juga yang tidak mengikuti atau permasalahan lain itu yang mungkin sehingga mereka tidak terdata. Kemudian yang satu lagi tadi ini memang yang sangat menjadi ini kita juga, maksudnya mereka ada sudah memenuhi masa kerja, kemudian ikut CPNS. Karena ikut CPNS tidak terakomodir di paruh waktu ini. Mungkin itu. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Rumah Sakit Sunyadin atau yang mewakili direkturnya. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Yang kami hormati Ibu Ketua, Bapak dan Ibu anggota DPRK, Bapak Sekda, Bapak-bapak Kepala OPD, serta saudara-saudara kami yang para THL yang belum lulus di ASN. Jadi Ibu Ketua mungkin dapat kami laporkan bahwa di Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin memang ada juga tenaga kontrak yang belum lulus menjadi ASN. Itu jumlahnya hari ini sekitar 213 orang. Jadi setelah kami analisa kebutuhannya, memang 213 orang ini terdiri dari memang petugas-petugas yang sangat teknis sekali. Seperti di situ ada petugas masak, petugas laundry, kemudian security, Bu. Jadi memang termasuk juga perawat dan bidan. Jadi memang kalau untuk kita berhentikan itu secara otomatis nanti akan mengganggu operasional di rumah sakit. Jadi bersama Bapak Bupati selaku pemilik rumah sakit kita telah berdiskusi bahwa untuk sementara ini memang THL yang tidak lulus P3K paruh waktu di rumah sakit itu akan kita perpanjang kontraknya sambilan menunggu juga kebutuhan kita untuk operasional gedung rawat inap yang baru, Bu, yang di rumah sakit yang akan dioperasionalkan mungkin di bulan Februari atau Maret itu butuh untuk 54 bed. Jadi mungkin nantinya
213 orang ini dari perawat dan bidannya akan kita maksimalkan ke ruangan gedung KRIS yang baru. Kemudian menyangkut dengan penerimaan payung hukum terhadap penerimaan perpanjangan kontrak ini, memang kita dipayungi oleh Permendagri 79 tahun 2018 tentang BLUD. Jadi rumah sakit yang telah menerapkan BLUD berdasarkan analisa kebutuhan diperbolehkan untuk melakukan atau merekrut tenaga pegawainya dari kontrak untuk menunjang operasional rumah sakit. Selain itu kita juga ada peraturan Bupati Aceh Barat nomor 7A tahun 2016 Bu, tentang pedoman pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian tenaga non PNS di rumah sakit. Jadi mungkin demikian laporan dari kami, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berarti selama ini tidak ada penerimaan yang baru atas kebijakan-kebijakan, nggak ada. Kita harus pertimbangkan juga nasib-nasib mereka nih. Jangan yang baru ada kebijakan duduk di situ. Itu tolong ya, kami tetap mengawasi ini DPR. Jangan main-main dengan mereka, nasib mereka nih. Baik, kami persilakan kepada Bapak Kepala Dinas DPKD untuk menjelaskan bagaimana kemampuan daerah Aceh Barat. Baik, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pimpinan, anggota Komisi 4, Bapak Sekda, Pak Asisten, rekan-rekan Kepala OPD, serta Bapak Ibu dari perwakilan non-ASN yang tidak masuk ke dalam P3K paruh waktu, rekan-rekan media cetak dan elektronik yang telah berhadir di ruangan ini. Terkait dengan, kalau kita lihat definisi dari tenaga P3K paruh waktu adalah tenaga ASN yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja yang diberikan upah sesuai dengan kemampuan anggaran instansi pemerintah. Artinya sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah. Mungkin terkait dengan penganggaran, kami melihatnya dari sisi pembiayaan atau penganggaran untuk pembiayaan ASN yang mungkin terkait dengan Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin tidak termasuk ya. Karena sifatnya penganggaran gaji atau upah di pegawai pemerintah itu sifatnya given Bu, artinya mengikuti. Ketika secara peraturan perundang-undangan sudah ditetapkan dengan SK, dan SK itulah yang menjadi dasar pembayaran bagi setiap pegawai ASN. Nah, dapat informasikan di sini terkait dengan pegawai ASN yang sudah diangkat paruh waktu di awal Januari kemarin yang jumlahnya 2.792 itu, kami gambarkan Bu bahwa itu memerlukan berdasarkan anggaran yang dibutuhkan 23 miliar 500 Pak untuk 1 tahun untuk gaji 12 bulan ya. Nah, yang tersedia sekarang baru ada 19 miliar sekian. Artinya ada kekurangan itu karena berdasarkan dulu ketika kita penganggaran 2026 belum ada angka pasti untuk jumlah P3K paruh waktu yang akan di SK-kan. Seiring dengan berjalannya waktu ada pengangkatan sejumlah 2.792 jadi membutuhkan secara perhitungan estimasi itu yaitu 23,5 miliar yang tersedia baru 19. Artinya ada kekurangan sekitar 4 miliar Bu. Nah, pihak BPKD mulai dari tanggal 12 kemarin melakukan semacam des dengan semua SKPD yang mungkin hari ini akan berakhir terkait dengan pendataan P3K paruh waktu tersebut Bu. Jadi itulah terkait dengan seandainya ada kebijakan lain dari pemerintah pusat yang memberikan ataupun mengakomodir untuk pengangkatan
P3K Warukna. Yang jelas sesuai dengan sampaikan Pak Kaban BKPSDM sesuai dengan Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN khususnya di pasal 66 jelas secara eksplisit bahwasanya setiap instansi pemerintah melakukan penyelesaian istilahnya, mungkin kami penyelesaian atas pegawai non ASN di akhir Desember 2024. Kemudian diberikan relaksasi lagi sampai dengan Desember 2025. Nah, praktis di 2026 tidak ada lagi SKPD yang menerima non ASN ataupun dengan sebutan lain. Dan kalaupun itu ada akan diberikan sanksi berdasarkan Undang-Undang 20 tersebut. Mungkin itu Bu penjelasan dari kami selaku pejabat pengelola keuangan daerah yang bertanggung jawab secara ini terkait dengan penggajian ASN di Aceh Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Kadis DPKD. Mungkin ada penambahan dari Bapak Asisten 3 ya. Siap, kami persilakan Pak. Bahan aja deh. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak Asisten tidak ada yang perlu karena udah lengkap dari para beberapa Pak Kadis. Kami persilakan kepada Pak Sekda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua beserta dengan jajaran anggota, kemudian Sekwan beserta jajaran anggota, para Kepala Dinas, Asisten 3, Pak Kaban BKPSDM, Kadis Pendidikan, Kadis Kesehatan, Kepala BPKD, yang mewakili dari Direktur Rumah Sakit, kemudian para media yang sudah hadir pada pagi menjelang siang berbagai ini. Tentu yang kami banggakan ibu-ibu nih, ada senyum ceria, ada yang masih melamun karena masih banyak kegiatan yang harus segera diselesaikan. Anak-anak udah tunggu di rumah, mudah-mudahan ini masih cepat kita selesaikan di bawah aliansi tenaga honorer non database. Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari teman-teman di masing-masing OPD dari hulu ke hilir. Saya coba mempertajam kembali. Pertama, pemerintah Kabupaten Aceh Barat sudah mencoba mengakomodir seluruh regulasi baik dari tingkat pusat ataupun tingkat kementerian yang tadi ditegaskan oleh Pak Cud Hasan, mulai dari Undang-Undang Nomor 20 2023, kemudian Peraturan Menpan 347 2024, yang paling mengatur kita itu SE Menpan 1511 2022, dan terakhir adalah Verval yang dimulai Oktober 2022, kemudian diperpanjang lagi sehingga muncullah 2792 yang sementara ini sudah kita akomodir. Yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPKD, kita membutuhkan pembiayaan sekitar 23.524 Bang ya, 23,54, di mana 19 miliar sudah sedia, sisanya yang 3 miliar itu belum tersedia yang menjadi kategori R4. Jadi PPK paruh waktu R4 dengan jumlah sekitar 1000-an. Di situ di yang 2792 kita pun punya tantangan di berbagai sektor. Tantangan yang paling sulit itu yang di hilir yang disampaikan oleh Pak Kadis Pendidikan. Kita sudah angkat paruh waktu, sekarang jam belajarnya sudah nggak tahu kita taruh di mana. Sedangkan PPK paruh waktu nanti sudah sama kayak ASN. Mereka harus mengisi e-kinerja. Jadi kalau e-kinerja nggak cukup, itu jadi persoalan juga di BKPSDM. Ini kita lagi coba cari juga solusi di sektor pendidikan. Kemudian juga di tantangan yang lain, rata-rata pengangkatan 2792 ini, itu yang diangkat adalah kelas jabatan. Sedangkan kebutuhan kita adalah lebih ke praktisi.
kebutuhan organisasi. Ini ada penjaga malam, dia sudah diangkat sebagai pejabat administrasi di bagian X. Besok pagi dia langsung pakai baju coklat duduk di bagian X. Malamnya kantor tersebut nggak ada yang jaga lagi. Waktu kita tanya kenapa belum jaga, saya harus di sini. Karena apa? Karena kinerjanya ada di sini, absennya ada di sana. Itu kita juga lagi ngedes sama-sama untuk menyelesaikan yang di hulu. Yang di hilir yang 592, kita prinsipnya kan ada di posisi ibu-ibu sama semua kita. Semakin cepat kita selesaikan sebenarnya semakin mempermudahkan pemerintah daerah. Tetapi di dalam pemerintahan itu ada yang namanya norma, standar, peraturan, dan ketentuan. Inilah yang lagi kita coba terobos. Dan di tingkat pusat pun itu masih mencari bagaimana format yang terbaik untuk 592 ini. Kalau ibu-ibu sering main TikTok, siapa yang sering main TikTok? Ibu ini sering main TikTok? Punya follow BKN? Kalau belum nanti pulang follow dulu IG-nya BKN. Yang terbaru apa dibilang? Seperti kasus yang dokter tadi nggak bisa lulus. Katanya P3K par waktu ada namanya P3 instansi. Kan masih isu yang di ini supaya ini bisa diakomodir. Tentu kita menunggu yang lebih praktis. Kemudian yang kedua, saya ingin feedback dulu ke belakang dulu. Sebenarnya kesempatan yang diberikan kepada ibu-ibu dan sebagainya, Oktober itu ada persyaratan yang namanya standar utama, kemudian standar individu, baru di tingkat yang paling tinggi verbal yang disebutkan oleh Pak Kadis Pendidikan. Verbal itu tadi surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Misalnya ibu kurang dokumen sebagainya, tanggung jawabnya ada di Dinas Pendidikan. Ini kan kasus ada di Dinas Pendidikan. Pak Husin ada berapa? Saya belum bisa menangkap yang besar, kalau keliru nanti dikoreksi. Saya menyimpulkan dari data yang ada, kan kita ada 592. Tadi Pak Malik menyebutkan 213 ada di rumah sakit, kemudian ada di kesehatan 171. Mungkin di Disdik mungkin 208. Nanti dipertajam lagi. Ini kan tantangan buat kita. Obstacle ini harus kita cari langkahnya, solusi yang ibu-ibu bisa pulang dengan di rumah wajah senyum, tapi bapak-bapak di sini juga bisa memenuhi ketentuan yang ada. Jadi ini masih panjang prosesnya. Kita mencatat dengan baik apa yang menjadi catatan dari ibu-ibu. Di rumah sakit karena itu sifatnya teknis kayak tadi, kalau nggak ada orang dorong, nggak ada perawat kan sulit. Mereka sudah punya kebijakan karena agak beda dikit, mungkin ada di bloodnya. Sedangkan dua instansi yang lain, Pak Husin saja yang udah 500 orang yang udah diangkat aja, kesulitan beliau menempatkan jam kerjanya. Ini harus kita selesaikan, ditambah 208 yang baru. Di kesehatan juga seperti itu. Tidak hanya di tingkat perawat, dokter pun sekarang, kemarin dokter JP Bang, datang 2 orang belum terbayar. Nah, mereka juga bertanya, bagaimana status kami? Kebutuhan tenaga kerjanya masih ada. Secara di lapangan kita membutuhkan, tetapi secara ketentuan kita masih ada sekat-sekat yang perlu diskusi yang lebih panjang. Jadi punya ibu ini dengan ada aliansi, kita mencatat dengan baik, data sudah ada dan sebagainya. Kita termasuk yang progresif, 2792 kawan-kawan kita yang belum dan memenuhi syarat sudah kita tempati. Ibu-ibu yang 592, saya yakin ibu-ibu 22 Oktober dengan pegang anak-anak, ngurus bahannya. Kalau saya catat bahannya ada SK, ada masa kerja, ada usia dan sebagainya. Mungkin nggak terkejar, diperpanjang lagi di tahap kedua. Ibu-ibu juga memenuhi. Tetapi setelah diverifikasi, ada hal yang mungkin belum terpenuhi. Sehingga database-nya tidak bisa terdata. Persoalan hari ini, karena dia berregister, inilah yang menjadi persoalan. Kita harus mencari solusinya. Karena sesuatu yang berregister dan dibayar, itu tentu sudah ada legalitas secara formal. Yang belum ada, harus dicari secara formalitasnya. Kalau terkait dengan anggaran, saya pikir ibu-ibu dewan, Bu Ketua, pasti mendukung.
dan itu mungkin ada solusi yang terbaik sehingga ini bisa kita selesaikan dengan baik. Kan nggak banyak lagi. Tetapi memang kita harus bersabar, berikhtiar, berusaha. Semua kita mendorong bagaimana ini bisa diselesaikan dengan baik. Di satu sisi yang sudah kita angkat selesaikan yang baik, saya sudah sampaikan ke teman-teman segera, jangan sampai nanti sebelum hari raya yang sudah kita angkat belum sempat kita bayar gaji. Kan sulit juga nih. Apalagi ibu-ibu yang belum terangkat. Nah, ini juga harus ini. Jadi seperti itu sikap pemerintah. Salam dari Pak Bupati. Tadi saya sudah melapor dan beliau juga belum sempat hadir. Pada prinsipnya sama, kita mencari solusi yang terbaik, tidak ada yang dirugikan, dan ini terus berproses sampai kita mendapatkan legalitas formal yang baik sehingga kita bisa mengambil kebijakan yang tidak menyalahi ketentuan yang ada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bu. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sekda yang telah memberikan pencerahan terhadap ibu-ibu yang non-database. Semoga kita selalu berdoa agar kebijakan pemerintah pusat dapat berubah dan menjadi nasib baik bagi kita semua. Baik, kami persilakan, mungkin ada pendapat dari Bapak atau Ibu anggota Dewan dari komisi yang terkait. Kami persilakan. Mungkin Yaden atau Pak Batiar, Ibu Khairani. Baik, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Ketua beserta anggota Komisi 4 yang sudah berhadir, Bapak Sekda, Bapak Asisten 3, Bapak Kadis BPKD, Pak Cut Dinas Kesehatan, Pak Husin dari Dinas Pendidikan, kemudian dari perwakilan dari Rumah Sakit Cunyadin, dan Bapak Wandi dari BKP SDM. Dan yang saya hormati kawan-kawan semua yang sudah berhadir dari aliansi non-database, honorer non-database, ya. Jadi di sini yang sudah hadir dari perwakilan dari rumah sakit ada ya, rumah sakit ada ya, puskesmas, guru, habis itu apalagi tadi ada dari dinas pustaka ada juga ya, ada yang hadir. Jadi yang mau saya tanyakan, yang dari guru ini masih aktif nggak ngajarnya sekarang? Masih aktif. Ini yang non database. Yang dari ini, yang dari apa? Yang dari perpustakaan aktif juga. Berarti semua masih aktif nih. Alhamdulillah. Jadi ini kan semua apa? Tidak memenuhi non database ini karena kemarin kan ada masalah yang sudah ikut CPNS tidak bisa ikut kan. Habis itu yang tidak memenuhi dari 3 tahun. 2 tahun ya. Tapi kalau saya lihat data di sini 2 tahun semua ya. Jadi kenapa bisa enggak Oh, CPNS. Yup. Ya boleh. Oh jadi di situ terkendalanya. Data ada disampaikan kan? Udah. Tapi kalau yang CPNS, sudah ikut CPNS memang nggak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya untuk P3K paruh waktu kan? Udah, oke. Jadi yang untuk sementara ini kan masih aktif kan?
Jadi solusinya kalian intinya kawan-kawan ini mau ke depannya kami bagaimana, kan gitu ceritanya. Nah, jadi kita cari solusi, kan gitu ceritanya. Di sini bagaimana cerita seperti tadi sudah disampaikan sama Bapak Sekda bahwasanya kita tetap berpedomannya ke pusat, kan gitu cerita. Karena yang sudah disampaikan bahwasanya seperti Bapak Wandi sudah sampaikan bahwasanya di tahun ini terakhirnya kemarin Desember 2025 itu nggak ada lagi tidak ada lagi paruh waktu, P3K-nya tidak ada lagi, sudah ditutup. Jadi maksudnya sekarang gini, bagaimana cara kita mencari solusi untuk kawan-kawan kita ini, kan gitu ceritanya. Jadi saran saya kalau bisa kita sama-sama mencari solusi bagaimana ke depannya kawan-kawan ini kalau di rumah sakit ini sepertinya aman nih ya, aman seperti kata Pak Kadis tadi sama Pak Direktur Rumah Sakit, karena mereka dibutuhkan, ya kan? Yang kita anukan seperti guru sama dengan di dinas-dinas lain. Itu solusinya gimana? Kita tampung dulu, kita tampung bersama bagaimana solusi selanjutnya. Intinya tetap kita berpedomannya ke pusat. Karena selama ini, untuk sementara ini, waktu sampai sekarang belum ada keputusan bagaimana selanjutnya nasib kawan-kawan kita ini. Mungkin dari saya itu aja dulu Pak, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Khairani yang telah menyampaikan sarannya. Mungkin ada yang lain, kalau ada dari Pak Batiar, kami persilakan. Karena yang mengingat waktu, hampir zuhur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Pimpinan DPRK Aceh Barat, dan yang kami hormati kawan-kawan anggota DPRK Komisi 4 yang telah berhadir, yang kami hormati Bapak PLT Sekda Aceh Barat, dan para kepala dinas, badan, dan kantor, dan mewakili dari dinas kesehatan, dan yang kami hormati kawan-kawan, teman-teman, para honorer non database yang kami muliakan. Setelah kami mencermati beberapa masukan atau pendapat dari pimpinan DPRK dan kawan-kawan dari para honorer non database dan kawan-kawan kepala dinas dan kepala badan, khususnya dari BKSDM. Jadi kami sebagai anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat pertama-tama mengapresiasi perjuangan kawan-kawan, teman-teman para honorer yang tidak masuk non database, dan kami dari DPRK selalu siap untuk mendampingi atau memfasilitasi sebagai wakil rakyat untuk mendapatkan kejelasan nasib adik-adik atau kawan-kawan kami sejauh regulasi atau peraturan-peraturan perundang-undangan masih ada peluang atau jalan yang lebih baik. Yang penting keadilan harus didapatkan oleh saudara-saudara kita yang telah berjuang, walaupun telah beberapa kesempatan yang telah diberikan oleh pemerintah, yaitu melalui seleksi CPNS dan seleksi P3K penuh waktu dan seleksi P3K paruh waktu, juga bapak-bapak ibu ini gagal, sehingga terjadilah yang namanya honorer non database. Dan selanjutnya yang sedikit menjadi
beban pikiran bagi saya pribadi selaku wakil rakyat. Perlu kejelasan dari pihak mana nanti soal tenaga kerja kesehatan yang telah mengikuti CPNS. Kenapa datanya tidak bisa masuk kepada database lagi? Ini kan sepertinya kayak ada kriminalisasi. Apa yang menyebabkan sehingga mereka tidak masuk? Jadi disinilah yang saya lihat banyak honorer yang udah belasan tahun bahkan puluhan tahun yang tidak masuk dalam P3K paruh waktu disebabkan karena telah pernah mengikuti CPNS. Jadi apa alasan dasarnya sehingga mereka kehilangan hak untuk mengikuti seleksi P3K penuh waktu atau paruh waktu. Ini yang saya pikir kesalahannya di mana dan kenapa nasib mereka sehingga tidak terakomodir. Jadi sehingga disitulah saya lihat tenaga-tenaga medis yang sangat menumpuk dan sangat besar jumlah orangnya. Jadi itulah yang perlu kejelasan dari pihak terkait, apakah ini BKSDM atau ke dinas apakah. Jadi yang perlu penjelasan agar kami dapat menerima alasan yang akurat. Mungkin demikian sebagai pandangan dari kami, yang intinya kami siap sejauh peraturan atau perundang-undangan untuk memperjuangkan nasib adik-adik atau bapak-bapak dan ibu-ibu kawan-kawan P3K honorer yang belum masuk database. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Batiar yang telah menyampaikan dan memberikan pencerahan. Dan ada pertanyaan tadi ya, kenapa bagi yang tenaga honorer ini yang udah ikut PNS tidak masuk ke dalam database? Baik, mungkin bisa dijelaskan sama Pak Irwandi sedikit aja mengenai pertanyaan dari Pak Batiar tadi, kenapa diskriminasi ya terhadap sampai kehilangan database. Biar sama-sama orang ini mendengar tidak ada rasa kecewa dan tidak ada rasa putus asa. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ketua dan juga anggota Dewan Bapak Batiar atas sedikit pertanyaan. Memang inilah yang menjadi dilema pada saat akan dilaksanakan masa transisi kemarin. Ya. Dan mungkin teman-teman juga yang tergabung dalam yang tidak bisa mengikuti seleksi karena mengikuti CPNS, saya tahu bahwa sudah melakukan audiensi langsung ke Kemenpan dan juga ke BKN Pusat karena IG-nya kebetulan Pak Seda kami ikuti terus ya. Nah memang inilah dilema kita pada saat itu karena seperti saya sampaikan rencana pemerintah itu hanya mengangkat sampai P3K penuh waktu. Itu rencana awal itu ya. Yang saya cermati demikian. Namun karena perkembangan kemudian juga masukan-masukan yang jumlahnya juga sangat fantastis, maka dibuka skema kedua melalui P3K paruh waktu. Namun untuk penyeragaman itu diatur oleh mereka. Sementara teman-teman kita yang karena mungkin keterbatasan usia, kemudian juga hal-hal yang lain, ini mencoba melalui CPNS. Setelah mengikuti CPNS, baru keluar aturan bahwa tidak dibenarkan karena akun mereka mendaftar sama. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka dikunci. Yang mengikuti CPNS tidak lagi boleh mendaftar di P3K paruh waktu. Dan solusinya sampai dengan penetapan akhir penataan ASN tidak ada solusi. Kita juga sudah berupaya untuk menanyakan ke BKN baik regional maupun pusat juga tidak bisa karena itu sudah ketetapan. Jadi ini Pak, jadi juga saya tidak menyalahkan teman-teman. Mungkin memang seperti tadi memang disampaikan memang udah seperti itu ya.
kita juga sangat menyayangkan. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita mengikuti regulasi yang ada. Karena tidak bisa daerah itu terkait dengan kepegawaian mengambil kebijakan-kebijakan sendiri. Jadi terlebih lagi kita diikat kalau memang melanggar, daerah ada yang melanggar termasuk pengangkatan. Nah ini menjadi tanggung jawab ada sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan itu yang juga kita khawatirkan. Namun demikian seperti kata Ibu Pimpinan tadi dan Ibu Anggota Dewan serta Pak Sekda, kita tetap menampung dan terus mencari solusi bagaimana. Tapi tidak menjanjikan, karena memang kita diatur, ya, diatur. Mudah-mudahan negara kita cepat membaik, ya, dan juga apa yang diharapkan oleh teman-teman itu bisa terlaksana. Mungkin demikian Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Pimpinan, kami memahami apa yang telah disampaikan oleh Bapak dari KSDM. Jadi kami mohon kepada Bapak Kaban agar nasib mereka ini yang telah mengikuti CPNS yang gagal agar kedepannya diprioritaskan. Jadi ketika misalnya tahun depan ada pembukaan CPNS, jadi diutamakan, ya, jadi calon-calon ini yang telah mendaftar, karena mereka jangan sampai 2 kali gagal. Ini permintaan dari rakyat lah, boleh dikatakan. Nanti tolong Bapak sampaikan ke baik pun ke provinsi atau ke pusat agar memberi keringanan lah sedikit kepada CPNS yang telah gagal. Jadi jangan dibuka umum sekali, jadi sehingga nanti mereka bisa jadi gagal berkali-kali. Ini suara dari masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin karena kita mengingat waktu ya, udah masuk waktu sholat zuhur, jadi mungkin kita pada sampai sini. Mungkin kesimpulannya dapat kita mengambil kesimpulan bahwa kami DPRK Aceh Barat mendorong pemerintah agar dapat menindaklanjuti kebijakan-kebijakan untuk disusul ke provinsi dan ke pusat agar tidak ada yang tertindas bagi Bapak Ibu-Ibu yang telah honor di atas 3 tahun. Jadi nanti ke depan saya juga mengharap kepada Pak Sekda, juga Bapak Kadis yang hadir pada hari ini, apabila ada tenaga-tenaga baru yang ingin mengontrak, yang ingin masuk ke dinas-dinas Pak, tolong Pak, mereka-mereka ini dulu yang diperhatikan. Jangan diterima yang baru atas kebijakan-kebijakan. Kami tetap mengasihi. Tolong Pak Kadis ya. Pak Kadis Pendidikan, ini ramai guru-guru yang meminta. Tapi jangan nanti prioritaskan mereka-mereka yang ada kebijakan. Tapi yang lain-lain nasib orang ini gimana? Tapi kami tetap memperjuangkan aspirasi Bapak Ibu-Ibu. Kami juga tahu gimana perasaan. Dan ada juga yang sudah berkeluarga, ada juga yang masih gadis. Perlu status, tapi hari ini masih rela dengan ikhlas aktif bekerja di rumah sakit, juga di Puskesmas dengan tanpa dibayar ya. Semoga amal ibadah Bapak Ibu-Ibu ini dapat menjadi hikmah hadiah terbesar yang terindah di depannya di tahun 2026 ini. Mungkin demikianlah RDP kita pada hari ini. Kami terus berdoa dan juga mengharapkan kepada kita semua agar sama-sama mengerti dan memahami dan terus bersabar dengan kondisi sekarang, bukan di daerah Aceh Barat saja. Hampir semua kabupaten seperti ini. Karena akibat ada kebijakan-kebijakan yang tidak mungkin kita sebutkan hari ini karena udah terlewati. Makanya membludak sekarang. Semua butuh pekerjaan.